Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Kekuatan kesehatan Kau berikan kepada kami. Kami pagi hari ini bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur doa pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan-Mu Ku dapat jalan hidup. Bukan dengan kekuatan Ku dapat
dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang menopang hidup. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mau memandang kepadamu, berseru hanya padamu. Yesus, sebab Engkaulah kekuatan kami, sebab Engkaulah penolong kami. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik, Tuhan. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, Yesus Tuhan. Terima kasih, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami perlu Engkau setiap waktu, kami perlu Engkau Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Engkau Allah dalam kehidupan kami, yang menjadi kekuatan, yang menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami sampai pada hari ini dan sampai selamanya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami terus memandang kepadamu Tuhan.
terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali firman-Mu datang kepada kami, akan memberkati kami Tuhan. Kami senantiasa menyiapkan hati kami sebagai tempat terbaik untuk firman-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini saat ini Tuhan, maupun setiap jemaat-Mu yang mengikuti melalui siaran ini, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sama-sama kita akan belajar di dalam Mazmur 16 ayatnya yang pertama, yang kedua, ayat 8, 9, 10. Mazmur 16 ayat yang pertama. Miktam Daud dari Daud. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, sebab bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah, Mazmur 16 ini dituliskan oleh Daud dengan judul Bahagia Orang Saleh. Pagi hari ini kita akan memberi judul Tuhan Penjagaku. Ya. Nah, kita melihat di sini Daud mengatakan bahwa jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Yang pertama yang dikatakan Daud, bahwa Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa melindungi Daud. Hanya Tuhan yang bisa melindungi Daud. Itu sebabnya di dalam kehidupan Daud, ketika Daud di dalam masalah, ketika Daud dikejar-kejar Saul, ketika Daud dikejar-kejar orang Filistin, ketika mencoba silih berganti datang dalam kehidupan Daud, dia hanya berlindung kepada Tuhan. Daud mengatakan dia hanya berlindung kepada Tuhan, bukan hanya di mulut saja. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita melihat dalam kisah Daud, dari semua masalah yang dihadapi Daud, dan dia sudah merasakan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Dia sudah merasakan bahwa Tuhan itu menjadi penjaga bagi Daud. Kenapa demikian? Karena dikatakan pada ayat ke-10, meski Daud mendapatkan banyak masalah, ya, Saul beberapa kali ingin membunuh Daud, lalu anaknya juga ingin membunuh Daud, dan lain sebagainya. Ayat 10 dikatakan, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Nah, itu penjagaan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Jadi Daud diselamatkan Tuhan dari kebinasaan. Makanya Daud mengatakan Tuhan menjadi penjaga bagi Daud. Nah, sebab kepadamu aku berlindung, hanya kepada Tuhan saja Daud berlindung. Daud memiliki segalanya dalam hidupnya. Dia memiliki kekuatan perang, ya, dia memiliki harta kekayaan, ya, dia ingin menyewa bodyguard yang seperti apa pun bisa. Tetapi yang Daud katakan di sini bahwa hanya kepada Tuhan dia berlindung. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Apakah ketika Daud berlindung kepada Tuhan maka Daud luput dari bahaya? Enggak juga. Dia tetap masuk ke dalam pencobaan, dia tetap masuk ke dalam masalah,
dia tidak luput kok dari bahaya, dia tetap mengalami bahaya. Tetapi kita melihat kembali ke ayat 10 tadi bahwa meskipun di dalam lembah kekelaman, Daud tidak pernah yang mengalami yang namanya kebinasaan. Dia selalu ditolong Tuhan. Jadi Daud mengatakan hanya kepada Tuhan dia berlindung, Tuhan menjadi penjagaku. Itu bukan sembarangan dia ngomong, tapi karena Daud sudah merasakan dalam kehidupannya, sudah memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berulang kali menolong Daud. Memang Daud masuk di dalam masalah, memang Daud masuk di dalam percobaan, tapi berulang kali Tuhan menolong Daud. Sama seperti kemarin kita pelajari bahwa meskipun begitu banyak masalah dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah janjikan orang Kristen itu bebas dari masalah. Tuhan gak pernah janjikan orang Kristen itu tidak mengalami pencobaan. Yang Tuhan janjikan, meskipun pencobaan itu datang, tetapi Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Nah, hanya kepada Tuhan Daud berlindung. Ayat 8. Karena Daud hanya berlindung kepada Tuhan, dia mengatakan begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia duduk di sebelah kananku, aku tidak goyah. Karena perlindungan Daud hanya kepada Tuhan, maka dia yakin Tuhan duduk di sebelah kanannya dan dia tidak pernah goyah. Akibatnya apa? Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, ini yang dirasakan Daud. Kita melihat ketika Daud meyakini bahwa Tuhan ada dalam kehidupannya, Tuhan yang menjaga Daud, dia berlindung kepada Tuhan, maka tubuh Daud pun dikatakan di sini merespon dengan diam dan tentram. Jadi kalau kita tahu yang menjaga kita itu Tuhan, yang menjaga kita ini kekuatan yang besar, penguasa dunia ini, yang menjaga kita ini adalah Tuhan dan segala Tuhan, maka seharusnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita. Sehingga Daud mengatakan hatinya bersukacita dan jiwanya bersorak-sorai, bahkan tubuhnya pun itu diam dengan tentram. Nah, ini membuat seseorang itu lebih sehat, ya kan? Lebih sehat karena tubuhnya pun merespon dengan baik, ya, tentram, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan akan Tuhan sebagai penjaganya Daud. Itu menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita meniru Daud, meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi penjaga dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita, membentengi kita dari apapun di dalam dunia ini. Sekali lagi, bukan berarti ketika Daud mengatakan Tuhan menjagaku maka dia tidak pernah dapat masalah. Justru karena Daud sering diancam, nyawanya diancam, makanya dia tahu bahwa Tuhan itu hanya Tuhan tempat penjaga yang hebat, ya, hanya Tuhan tempat berlindung yang hebat. Kalau Daud tidak pernah mengalami masalah, maka dia nggak akan tahu bagaimana rasanya dilindungi Tuhan. Kalau kita dalam kehidupan ini tidak pernah mengalami penyakit, maka kita tidak tahu Tuhan itu membawa mujizat. Kalau kita tidak pernah mengalami pencobaan dalam hidup kita, maka kita tidak tahu Tuhan itu memberi jalan keluar dan lain sebagainya. Jadi di pagi hari ini kita melihat yang pertama bahwa Daud mengatakan Tuhan menjadi penjaga bagi Daud. Ya. Dia berlindung kepada Tuhan dan Tuhan melindungi Daud dari segala macam malapetaka dalam kehidupan Daud. Tuhan melindunginya. Daud masuk, tetapi Tuhan luputkan Daud. Tidak sampai, kalau Mas mengatakan ketika aku jatuh tidak sampai terluka, sebab tangan Tuhan menolong Daud. Nah, ayat yang kedua dikatakan di sini bahwa aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi tidak ada yang pertolongan yang terbaik selain daripada Tuhan. Ya. Kalau yang pertama tadi Daud mengatakan bahwa dia
berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, tidak ada pertolongan yang terbaik selain daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi pertolongan yang terbaik bagi kehidupan Daud. Ya. Dia sudah mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Daud sudah mengalami berulang kali dia hampir dibunuh Saul. Dia berulang kali hampir dibunuh orang-orang Filistin musuhnya. Tetapi dikatakan hanya Tuhan yang terbaik. Penjagaan dari Tuhan itu yang terbaik. Tidak ada yang lain. Ya. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hanya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Penjagaannya, kuasanya, perlindungan dari Tuhan, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, itu yang harus kita percaya di dalam kehidupan kita, supaya kita seperti Daud, kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tidak usah takut akan tubuh ini, tidak usah takut akan badan ini, sesuatu yang fana ini. Karena apa? Karena kita melihat dari semua orang-orang di Alkitab pun pada satu saat mereka juga akan mati. Yesus 33,5 tahun. Ya, Daud sampai tua. Tapi murid-murid Yesus, rasul-rasul Tuhan, mereka nggak sampai tua, sudah dipanggil, sudah mati maksudnya secara tubuh. Tapi yang terpenting bagi kita adalah di sini dikatakan Daud tadi bahwa Tuhan tidak membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Ya, Tuhan tidak membiarkan orang kudusnya melihat neraka, maksudnya. Ya, itu yang terpenting. Sekali lagi, yang kita khawatirkan seringkali adalah tubuh jasmani. Yang kita khawatirkan seringkali adalah kehidupan ini. Padahal kita punya tugas yang lebih penting, itu kehidupan kita nanti setelah kita mati. Ya. Jadi penjagaan Tuhan dalam kehidupan Daud, yang dimaksudkan Daud di sini, memang secara tubuh jasmani Tuhan selalu menjaga Daud, tetapi juga sampai kepada penjagaan dalam kehidupan kekal. Daud mengatakan, sebab Engkau tidak menyerahkan aku di orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini, bahwa kita meyakini Tuhanlah yang menjadi penjaga bagi kita. Dan hanya kepada Tuhan kita berlindung. Tidak ada yang lain. Mau kekayaan, mau kekuatan seperti apapun, tidak ada yang lebih kuat dari dunia ini daripada Tuhan. Begitu semua kita mari berlindung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi pelindung yang terbaik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan ketemu ujian yang tadi. Pandang wajah syukur ya Bapak buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana pengalaman-pengalaman Daud dengan Tuhan membuat dia menjadi sosok pribadi yang kuat di dalam Tuhan.
Pagi ini Tuhan, biar pengalaman-pengalaman yang sama boleh kami rasakan sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga kami tetap kuat teguh, berdiri tegak di hadapan Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, itu tidak membuat kami goyah. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pagi firman Tuhan dari tempat ini boleh memberikan kekuatan kepada kami sebelum kami memulai hari kami ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan Tuhan, tapi kami percaya Kau hadir dalam setiap persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Kau melihat dan Kau mengerti keadaan setiap kami Tuhan, jauh lebih daripada kami Tuhan, dengan akal pikiran kami. Itu sebabnya Tuhan, dengan kehadiran-Mu, dengan kemahatauan-Mu Tuhan, dengan kemahakuasaan-Mu Tuhan, kami percaya Kaulah Allah yang bisa kami andalkan dalam hidup kami menghadapi apapun juga. Pagi ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun setiap mereka ya Bapa untuk mengenal Engkau lebih dari segala yang ada dalam pikiran mereka. Pagi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melindungi, menjagai setiap anak-anak Tuhan, baik di Jember maupun di Kalisa. Lebih setiap kami ada di tempat ini Tuhan, yang setiap kami boleh memuji membesarkan Engkau. Kau melindungi, memagari, menjauhkan kami dari segala celaka mara bahaya. Tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Haleluya. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bahkan pribadi-pribadi yang sanggup menyaksikan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk masalah virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini Tuhan. Dengan campur tangan Tuhan yang kami berdoa tiap pagi dari tempat ini, mohon belas kasihan Tuhan. Dan Kau Tuhan Allah yang sanggup meredakan badai ini, seperti firman Tuhan yang mengatakan diamlah, tenanglah. Pagi ini juga kami berdoa Tuhan, biar kami tetap diam tenang di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami sembah, yang kami puji tiap pagi. Engkau Allah yang terus berkarya, dan Engkau yang akan mengusir segala badai taufan ini ya Bapa, sehingga segalanya Tuhan boleh kembali dipulihkan ya Bapa. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan, dan bangsa ini boleh mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan seluruh rakyat boleh dirawat oleh kuasa Tuhan yang ajaib, supaya orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan. Dalam nama pagi ini Tuhan, kami akan sambut hari ini bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.